Seorang analis anjas di Thailand melalui kanal YouTube-nya Minggu 21 November 2021 sore menduga hal ini merupakan strategi polisi untuk mendapatkan lebih banyak lagi pelaku. Atau ada suatu hal yang masih memerlukan verifikasi, karena kita tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru malah menjadi tersangka, bisa karena framing atau hal lain, tutur Anjas. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah tersebar di media massa yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang bisa mengarah kepada tersangka kasus pembunuhan di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel. Namun polisi masih menahan emosi untuk tidak mengumumkan atau menangkap pelaku, baik itu otak atau eksekutor kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ada banyak orang yang terlibat dalam kasus ini dan juga mengetahui terlibatnya baik sebagai dalang maupun sebagai eksekutor atau pelakunya. Paling tidak lebih dari 2 orang, tuturnya. Anjas juga melontarkan analisis bahwa dari 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, banyak yang mengetahui tetapi mereka melindungi. Menurut dia, ada banyak saksi yang memberikan keterangan yang berbeda-beda dan berubah-ubah, termasuk memberikan keterangan tambahan. Menurutnya 40 jam pertama merupakan tahapan yang krusial. Kalau keterangan saksi dibuat lebih dari 48 jam, apalagi sudah 3 bulan lebih, keterangan saksi dinilai bisa saja terjadi distorsi. Apalagi kemudian saksi sudah dilakukan pemeriksaan berulang-ulang, bahkan sampai ada yang belasan. Mereka sudah pengalaman dan belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Mereka sudah tahu kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan pemeriksa, apalagi pertanyaan soal 48 jam pertama, ujarnya. Ia menilai saat ini pengungkapan kasus sudah masuk bab krusial dan polisi akan segera menetapkan tersangka, tetapi masih ditahan karena keterangan saksi yang berubah. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kembali menjadi perhatian setelah adanya informasi penting dari ahli forensik Dr. Sumi Hasti Purwanti. Meski tidak memberitahukan soal nama pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, namun ahli forensik Mabes Polri itu menyebut mengenai gambaran dan jumlah pelaku. Sumi Hasti menyebut bahwa pelaku itu sangat rapi. Dokter forensik ini juga menyebut kasus pembunuhan Subang perencanaannya sangat luar biasa dan rapi. Dalam kanal YouTube-nya Denny Darko sengaja menghadirkan Dr. Sumi Hastri untuk mengungkap dan memberi gambaran soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dr. Sumi Hastri menjamin kasus pembunuhan Subang tidak akan dipetiskan. Pasti akan terungkap, 100% terungkap karena Dr. Sumi Hastri sudah tahu pelakunya. Memang apa yang dikatakan Dr. Sumi Hastri itu berdasarkan sudut pandang ilmu forensik. Buktinya akan muncul dari forensik. Jejak di TKP tidak akan bohong dan tidak bisa dipalsukan, katanya. Dr. Sumi pun menganalogikan soal seseorang kecipratan air minum bekas. Seseorang lalu diminum lagi oleh seseorang. Itu bisa terdeteksi secara tes DNA 2 orang yang minum gelas tadi. Tidak mungkin bisa dibohongi, karena itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi kesimpulannya tidak akan ada kejahatan yang sempurna, ujarnya. Dr. Sumi juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini ada perencanaan yang luar biasa. Dr. Sumi juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini ada perencanaan yang luar biasa sehingga pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut begitu rapi. Dalam tayangan kanal YouTube-nya Denny Darko menyebut apakah pelaku 1 orang atau lebih, Dr. Sumi Hastri menyebut bahwa pelaku lebih dari 1 orang. Bahkan Denny Darko menyebut lebih dari 3 orang pelakunya. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu hingga hampir 100 hari belum juga terungkap.